Sejumlah tuntutan disuarakan oleh sejumlah aksi demonstrasi yang meminta agar anggota kepolisian yang diduga membuat pemudik ojek online meninggal dunia diadili dengan hukuman setimpal. Selain itu, para demonstran meminta pemerintah agar mengesahkan RUU perampasan aset, menolak kebijakan memberikan tunjangan DPR secara berlebihan. Sejumlah aliansi mahasiswa dari berbagai universitas serta rombongan pengemudi ojek online ikut turun ke jalan pada unjuk rasa. Petugas kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas untuk menghindari kemacetan yang terjadi di depan gedung MPR DPR Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komnas HAM menaruh atensi terhadap aksi unjuk rasa hingga menyebabkan tewasnya seorang pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang terjadi di Jakarta pada Kamis malam. Komnas HAM juga meminta agar aksi demonstrasi tersebut diproses tegas dan transparan. Ketua Komnas HAM, Anies Hidayah, menaruh atensi terhadap aksi demonstrasi yang terjadi pada Kamis malam. Komnas HAM telah meminta keterangan kepada pihak terkait serta ketujuh pelaku yang sudah diperiksa oleh Propam hingga menewaskan seorang pengemudi ojek online, Afan Kurniawan, di kawasan Pejombongan, Jakarta. Pihak Komnas HAM menyesalkan korban jiwa dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI pada Kamis petang harus terjadi. Dalam kesempatan ini, Komnas HAM juga meminta agar peristiwa ini dapat diproses tegas secara hukum dan juga transparan. Saya ingin membacakan sikap Komnas HAM terhadap pengamanan aksi unjuk rasa hari-hari ini. Komnas HAM menaruh atensi yang sangat serius terhadap aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta sejak tanggal 25 Agustus 2025 hingga hari ini. Komnas HAM sudah melakukan serangkaian langkah-langkah termasuk pengamatan media sosial, dan juga peninjauan lapangan pada tanggal 26 dan 29 Agustus 2025. Dan kami juga sudah meminta permintaan keterangan kepada beberapa pihak terkait. Dan sore hari ini kami juga akan meminta keterangan kepada 7 pelaku yang juga sudah diperiksa oleh Propam. Siang hari ini Komnas HAM juga akan meminta keterangan. Komnas HAM tentu menyampaikan duka cita yang sangat mendalam atas meninggalnya almarhum Afan Kurniawan dan juga korban. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendatangi rumah duka almarhum Afan Kurniawan di kawasan Menteng Pulo, Jakarta Pusat. Presiden Prabowo Subianto datang bersama rombongan ke rumah duka Afan Kurniawan sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Presiden langsung bertemu dengan orang tua korban dan menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya. Prabowo juga meminta Polri untuk mengusut tuntas dan transparan dalam penanganan kasus kematian Afan Kurniawan. Sebelumnya, pemirsa, pada siang hari sebelumnya suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dunia dalam insiden di Pejompongan pada Kamis malam. Afan dimakamkan di tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta Barat. Tak cuma keluarga, rekan sejawat hingga sejumlah tokoh di Indonesia ikut mengiringi kepergian Afan hingga ke liang lahat. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Afan diturunkan ke liang lahat. Sejumlah kerabat tak kuasa menahan air mata, sang ibu lemas dan kemudian jatuh pingsan. Sementara itu, ayah Afan tampak tegar. Menurut pengakuan
orang-orang terdekat, Afan Kurniawan dikenal sebagai anak pekerja keras yang ikut berusaha membantu meringankan perekonomian keluarga. Ia bekerja sebagai pengemudi ojek online demi mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan adiknya. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menghadiri pemakaman driver ojek online Afan Kurniawan yang meninggal dunia dalam insiden di Pejompongan pada Kamis malam. Asep menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa memilukan tersebut. Asep hadir ditemani oleh sejumlah pejabat utama Polda Metro. Asep telah menemui pihak keluarga dan menyampaikan permohonan maaf. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dan kepastian hukum terhadap insiden yang menimpa Afan. Ya pemirsa, kepergian Afan Kurniawan, pengemudi ojek online, menyisakan luka yang mendalam bagi keluarganya. Kakek Afan, Fakhrudin, mengatakan cucunya tidak sedang mengikuti aksi unjuk rasa seperti yang sempat beredar. Saat kejadian, Afan baru saja selesai mengantar pesanan pelanggan dalam perjalanan pulang. Afan Kurniawan ini telah dimakamkan di TPU Karet Bifak. Tadi kami memantau ada sejumlah keluarga dan juga kerabat dari pihak ojol yang hadir di sini. Dan untuk mengetahui bagaimana sih sosok dari Afan semasa hidupnya, saya sudah bersama dengan kakek Afan. Dengan kakek siapa? Haji Fakhrudin. Oke, Pak, ini bagaimana sih sosok Afan ini di keluarga? Sosok yang anaknya tenang, baik. Kalau kata orang Jawa mah tidak neko-neko. Setiap apa yang dia mau itu nggak pernah minta sama orang tua. Dan bahkan dia punya niat sebelum meninggal itu pengen membahagiakan kedua orang tuanya. Karena orang tuanya udah nggak kerja lagi. Yang laki kerja ya serabutan lah. Ibunya kuli nyuci. Jadi dia pengen melanjutkan adiknya karena dia sendiri tidak dapat melanjutkan SLA. Karena waktu itu baru hampir setahun di DO karena nggak punya biaya. Oke. Kemudian tanggapan keluarga setelah mendengar tragedi Pejompongan ini yang menyebabkan Afan meninggal dunia? Ya kami ya udah ikhlas karena emang ini dia bukan ikut mendemo. Karena sebelum terjadi itu dari akunnya mendapat antaran. Ketika dia antarannya udah sampai, begitu dia kembali udah kejebak macet, nggak bisa keluar. Itu harapan dari pihak keluarga ini seperti apa sih? Ya harapan kami yang pertama nih, ya kami serahkan kepada yang berwenang. Apapun tindakan pemerintah terhadap ini kalau dianggap pidana ya kami minta ya seadil-adilnya ya dan transparan. Yang kedua saya juga ngomong tadi ini anak-anak ojol jangan sampai kalian boleh saya bilang menyalurkan aspirasi tuntutannya kepada pemerintah, tapi dengan yang humanis, yang tertib. Jangan sampai ada lagi Afan berikutnya. Itu harapan saya. Terima kasih Bapak, turut belasungkawa sekali lagi. Dan pemirsa, kalau kita melihat ya tadi sosok Afan adalah sosok yang baik hati, bahkan penolong begitu ya. Tak heran sejumlah masyarakat baik itu dari keluarga dan juga kerabat ini turut mengantarkan Afan ke kediaman atau peristirahatan terakhirnya. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan belasungkawa kepada pengemudi ojek online yang meninggal dunia. Dan berikut pernyataan lengkap Presiden Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam, di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol, yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan
turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Sementara itu Mabes Polri menggelar sholat gaib sebagai bentuk duka cita dan penghormatan terakhir untuk almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dunia dalam aksi unjuk rasa. Suasana khidmat menyelimuti Masjid Divisi Humas Polri yang terletak di lantai 3 Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta. Sholat gaib ini digelar sebagai bentuk duka cita dan penghormatan terakhir untuk almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dalam aksi unjuk rasa. Selain itu, sholat gaib ini juga menjadi bentuk kepedulian dan empati institusi Polri terhadap musibah yang menimpa salah satu anggota masyarakat. Lebih dari sekedar doa untuk almarhum, kegiatan ini juga menjadi momentum refleksi spiritual dan sosial. Pemirsa, 7 anggota BRIMOB dinyatakan terbukti melanggar kode etik kepolisian. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Ya,